Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, di antara rahmat tersebut, kita masih bisa berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sebagian dari kita merasakan berat, dia di siang harinya berusaha untuk menjalankan puasa yang sesungguhnya. Dia menjalankan puasa bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Dia berpuasa dengan artian dia puasa dari sesuatu yang haram. Ini terasa berat oleh jiwa. Di siang harinya dia dituntut untuk puasa, kemudian di malam harinya dia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh seorang insan. Oleh karenanya ketika seorang insan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan itu semua, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Allahi laulallah mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan dapat hidayah. Wala shallaina. Kami juga tidak mungkin bisa salat kalau bukan karena Allah. Wala tasaddaqna. Begitupun demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mungkin bisa bersedekah. Karenanya di awal majelis ini, hadirkan di dalam hati-hati kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu terkait kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala dia mencintai dan dicintai. Sebagaimana firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, di ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka dia akan berusaha meraih sebab-sebab bagaimana dia bisa dicintai oleh Rabb-nya. Karena kalau hanya sekedar seorang hamba mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya mudah. Betapa banyak orang saya mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi dalam prakteknya bertolak belakang dengan kecintaan Allah dan kepada Rasul. Oleh karenanya para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Yang jadi patokan itu bagaimana engkau itu dicintai, bukan hanya sekedar engkau mengklaim saya cinta, tidak. Kalau hanya sekedar mengklaim saya cinta, bisa jadi pengakuan cinta kita itu dusta. Bisa jadi cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku cinta Allah, tapi ternyata Allah tidak cinta kepada kita. Oleh karenanya di zaman dahulu ada orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan kecintaan Allah dan kepada Rasulnya. Ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan, yaitu ayat ujian, ayat pembuktian bagaimana seorang dikatakan cinta kepada Allah. Perhatikan ayat ini.
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau misalkan kita benar kecintaan kita kepada Allah, maka lihat bagaimana pengikutan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jika pengikutan kita benar kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah cinta kita pun benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika kita mengaku cinta Allah, tapi ternyata kita milisihi Rasul SAW, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, bahkan mungkin mencela sunnah Rasul SAW, maka cinta kita dusta, bertepuk sebelah tangan. Karena yang namanya orang yang dia itu cinta kepada orang lain, pasti dia mengikuti apa yang ia dikatakan oleh orang yang ia cintai. Innal muhibba liman yuhib mutia. Orang yang dia itu cinta pasti mengikuti apa yang ia cintai. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, pasti dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Begitupun orang yang mengaku cinta kepada Allah, pasti dia menjauhi apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah benci. Nah, karena indikasi terbesar seorang benar, jujur kecintaannya kepada Allah, dia taat kepada Allah. Dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah larang, dia membenarkan apa-apa yang Allah beritakan. Ini indikasi bahwa seorang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas terkait sebab-sebab bagaimana seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata penulis hafizallahu taala, Ad-Darsus Sadisu wal Ishrun, pembelajaran yang ke-26, yaitu asbabu naili mahabbatillah, sebab-sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil muta'ali 'anil andad, al-malikir rahim bil ibad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil ibad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumit tanad. Wa ba'du. Faqad jaa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba. Sungguh telah datang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Hadis ini hadis yang agung. Kita perhatikan, kita renungkan. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menyeru malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya mencintai fulan, maka cintailah fulan. Qala fayuhibbu Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan menyeru malaikat Jibril supaya Jibril mencintai fulan tersebut, hamba tersebut, maka Jibril pun apa? Mencintai hamba tersebut. Tidak cukup di situ. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, thumma yunadi fis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian Jibril alaihissalam menyeru para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Subhanallah. Ketika seorang dicintai oleh Allah, Allah akan menyeru Jibril supaya Jibril mencintai fulan tersebut. Tidak cukup di situ, Jibril menyeru seluruh penghuni langit, yaitu para malaikat, supaya si fulan tersebut yang Allah cintai dicintai oleh para malaikat.
Ya, orang yang Allah cintai dicintai di langit sana oleh para malaikat. Bahkan tidak cukup di situ. Qala tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan orang-orang yang ada di bumi ini kepada hamba yang Allah cintai. Jadi orang yang Allah cintai itu diterima di langit dan di bumi. Dan sebaliknya, wa idza abghadu 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghiduh. Ya, artinya ketika Allah membenci seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru Jibril dengan perkataannya, sesungguhnya aku benci fulan, maka bencilah dia wahai Jibril. Begitupun tidak cukup di situ, malaikat Jibril menyeru para penghuni langit, sesungguhnya Allah benci kepada fulan, maka bencilah fulan tersebut. Maka seluruh penghuni langit membenci fulan tersebut. Fulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dibenci oleh Jibril, dibenci oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Kemudian summa tudau lahul al-baghdha fil ard. Kemudian tidak cukup di situ, kebenciannya Allah lemparkan kepada penghuni bumi. Ya, orang yang Allah benci, dia dibenci di langit dan dibenci di dalam hadis ini penulis Habibullah taala menyebutkan fal awwalu yudha'u lahul qabul fil ardi la yarahu ahadun aw yasma'u bihi illa ahabbah. Dalam hadis ini ada dua kelompok. Kelompok pertama itu orang yang Allah cintai sehingga orang tersebut diterima di bumi. Tidak ada seorang pun yang melihat dia atau mendengar tentang dia kecuali pasti mencintai dia. Subhanallah, dan ini kita saksikan. Ketika kita misalkan mendengar khabar tentang para ulama, tentang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an, kita mendengar mereka itu apa? Tumbuh kecintaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan ini apa? Indikasi bahwasanya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun apa? Di antara kiat yang diperbolehkan oleh syariat, jika kita ingin mendapatkan kecintaan oleh makhluk, cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keinginan terbesar kita itu kecintaan makhluk kepada kita, tidak. Kecintaan terbesar kita itu, keinginan terbesar kita itu bagaimana Allah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, pasti kita diterima oleh para makhluk. Kemudian wasani tud'u lahul baghdha'u fil ardi fala yarahu ahadun aw yasma'u bihi illa abghadah. Kemudian ada kelompok kedua, itu orang-orang yang Allah benci orang tersebut sehingga Allah meletakkan dia di permukaan bumi. Tidak ada orang yang melihat dia atau mendengar tentang dia kecuali pasti membenci. Ini kita saksikan orang-orang yang para pelaku kejahatan. Orang ketika melihatnya pasti apa? Tumbuh kebencian kepada dia. Jangankan mungkin misalkan pengen dekat-dekat dengan dia, melihat saja apa? Sudah tidak ingin. Kenapa? Karena dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah meletakkan pada hati-hati hambanya di permukaan bumi ini kebencian pada orang tersebut. Oleh karenanya, jika kita tidak ingin dibenci oleh para makhluk, maka jangan sampai kita membuat Allah murka. Di antara hal yang dapat membuat Allah murka adalah kita bermaksiat kepadanya. Nah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, efeknya itu apa? Kita dibenci oleh para makhluk. Karena ketika seorang hamba bermaksiat, Allah benci kepada dia. Ketika Allah benci kepada dia, pasti seluruh makhluk benci kepada dia. Ini apa? Cara yang dibenarkan oleh syariat jika seorang ingin dibenci atau jika seorang ingin dicintai oleh manusia, caranya itu dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jika seorang tidak ingin dibenci, hendaknya apa? Dia jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai tujuan terbesarnya itu bagaimana manusia cinta kepada dia. Enggak. Tujuan terbesarnya itu bagaimana dia meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta, pasti seorang hamba pun yang lainnya akan mencintainya. Kemudian kata penulis Hafizallahu taala
Wa lanaili mahabbatillahi ta'ala asbabun. Untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada sebab-sebab. Wa min ahsani ma dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dan yang paling bagusnya adalah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Faqad dzakara asyrata asbabin jalibatin lil mahabbati wa hiya al-awwalu qiraatul Qur'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan 10 sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama adalah qiraatul Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi hal yang dapat menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah membaca Al-Qur'an. Tapi ingat bitadabbur wat tafahum. Bitadabbur wat tafahum, yaitu dengan cara tadabbur dan berusaha memahaminya. Jadi yang namanya baca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar membaca saja, tapi bagaimana kita berusaha untuk mentadaburinya, berusaha untuk memahami. Betul, ketika kita membaca dapat pahala. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam satu hurufnya itu ketika dia membaca maka 10 kali lipat. Karena falahu hasanah, bagi dia itu satu kebaikan jika membaca satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu huruf tersebut, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, ketika kita misalkan membaca Al-Qur'an, betul kita mendapatkan pahala meskipun tanpa paham maknanya. Misalkan alif lam mim, minimal kita mendapatkan 30 kebaikan. Tapi apa? Seorang hamba, seorang muslim tidak cukup di situ. Dia tidak mencukupkan dirinya hanya sebatas membaca Al-Qur'an, tapi dia masuk ke fase yang lebih tinggi, yaitu tadabbur. Dia berusaha untuk tadabbur. Bagaimana dia bisa mengerti makna kalamillah, bagaimana dia bisa paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Al-Qur'an diturunkan kecuali apa tujuannya? Dia dabbaru ayatihi, supaya ditadaburi, dipahami maknanya. Dan ini subhanallah, di zaman Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengeluhkan bahwasanya yang namanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Yang namanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Akan tetapi manusia menjadikan tilawatuhu amalan. Dia menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Artinya dia mencukupkan membaca saja, tidak dipahami, tidak diamalkan. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an, kemudian mentadaburinya, memahaminya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa-apa yang Allah sebutkan berupa pujian kepada ahli Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi dikatakan ahlul Qur'an yaitu mereka orang-orang yang membaca, memahaminya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, mempraktekannya. Kepada adik-adik jangan berisik ya. Adik-adik kalau mau main jangan di masjid ya. Baik. Syukran. Jadi yang dikatakan ahlul Quran itu orang yang dia membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekadar membaca kemudian menghafal, tapi dia menyelisihi apa yang ada di dalam Quran. Berarti pada hakikatnya dia bukan ahlul Quran. Al-Quran itu orang yang mengamalkan Al-Quran. Falirtibatu bil Qur'anil azim tilawatan wastima'an wa tadabburan li ma'anihi wa tafahuman laha min a'dhamil asbab allati yanalu biha al-'abdu mahabbatullah. Keterkaitan seorang hamba dengan Al-Qur'an yang agung, baik membacanya atau mendengarnya atau memahaminya, ini adalah sebab terbesar seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah kepada dia. Misalkan kita pengen tahu sejauh mana Allah cinta kepada kita, maka lihat keterkaitan kita dengan Al-Qur'an. Semakin hati kita terkait dengan Al-Qur'an,
kita berusaha membacanya, memahaminya, mengamalkannya, insya Allah Allah cinta kepada kita. Sebaliknya, ketika seorang jauh dari Al-Quran, mustahil dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Al-Quran itu kalamullah. Orang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia ingin terus mendengar kalamullah, ingin membaca kalamullah. Sebagaimana misalkan seorang mencintai istrinya, dia pengen dekat-dekat dengan istrinya, pengen membaca tentang istrinya. Begitupun tentang Allah harusnya lebih lagi. Seorang jika memang cinta kepada Allah, perhatikan tentang Al-Quran, berusaha pahami. Subhanallah, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang tidak baca Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka berusaha sebisa mungkin, meskipun sudah sepuh, meskipun sudah tua, tidak ada yang namanya kata terlambat belajar Al-Quran. Seorang muslim bagaimana dia tidak bisa baca Al-Quran? Sedangkan Quranlah kitab petunjuk. Dengan Quran seorang bisa bahagia. Dengan Quran seorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Al-Quran itu kitab hidayah. Al-Quran itu kitab kebahagiaan yang dapat mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walidzalika yaqulu subhanahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebut tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ini diantara tanda sempurnanya iman seseorang, yaitu ketika dibacakan kepadanya tentang Allah, disebut Allah, maka hatinya bergetar. Sebaliknya, ketika misalkan kita sering mendengar tentang Allah, kemudian mendengar tentang ayat-ayatnya, tapi hati kita tidak bergetar, berarti ada indikasi iman kita kurang beres. Oleh karena Allah menyebutkan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan padanya Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang beriman sempurna keimanannya ketika dibacakan padanya Al-Quran, dia terenyuh, tersentuh, dia bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kepada Rabbnya mereka bertawakal. Fal mu'minu yazidu imanuhu bil istima'il Qur'an. Orang yang beriman itu akan bertambah keimanannya dengan mendengarkan Al-Quran. Karena yang namanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Iman kita dengan iman Abu Bakar berbeda, iman kita dengan iman para malaikat berbeda, bertingkat-tingkat keimanan itu. Semakin sempurna keimanannya ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, terenyuh, hatinya mudah tersentuh. Bahkan mungkin bisa jadi dia meneteskan air mata, tersentuh. Kenapa? Firman Allah dibacakan. Wa yaziduhu imanuhu bitilawatil Qur'an ma'at tadabbur. Dan bertambahnya keimanan dengan membaca Al-Quran itu dengan cara tadabbur, dipahami. Bahkan ada orang yang mungkin tidak paham bacaan Al-Quran tapi terenyuh. Bisa jadi seperti itu karena efek luar biasa pada Al-Quran. Apalagi orang yang paham. Orang yang paham pasti lebih terenyuh lagi dengan Al-Quran, lebih tersentuh lagi. Oleh karenanya, lihat diri kita, kita mendengar ayat yang mulia tadi. Sifat orang beriman itu ketika disebut Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Lihat, sudahkah kita seperti itu atau belum? Jika belum, tidak ada yang namanya terlambat. Perbaiki, berusaha belajar bahasa Arab, berusaha baca minimal terjemahannya, berusaha menghadiri majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kata penulis Habibullah Ta'ala, fayan bagilah ke akhil muslim an taj'ala laka nasiban min tilawatil Quran. Oleh karenanya, wahai saudaraku seorang muslim, jadikan dalam hari-harimu itu ada bagian yang kau baca dari Al-Quran. Jadi jangan sampai
berlalu hari kita kecuali ada baca Al-Quran di dalamnya. Misalkan hari Senin harus baca Quran, hari Selasa harus baca Quran, Rabu begitu pun seterusnya sampai hari Senin lagi harus setiap hari kita baca Quran. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang lain. Orang lain itu ada yang namanya langganan koran. Tiap hari ada orang yang mengantarkan koran ke rumahnya. Dia baca koran. Berapa halaman itu tebal, tulisannya kecil-kecil dia baca. Lalu bagaimana kita kalah dengan mereka? Mereka mampu berapa halaman koran itu 24 kalau nggak salah. Mereka mampu membaca dari awal sampai akhir Quran tiap hari. Lalu bagaimana kita tidak membaca kalamullah, firman Allah Al-Quran, yang dengannya kita bisa bahagia? Oleh karena apa? Harus ada wirid Al-Quran, harus ada yang kita baca dari Al-Quran. Bahkan hendaknya apa? Berusaha sebisa mungkin kita menghafalkan Al-Quran dalam sebulan sekali. Kalau sebulan sekali berarti sehari kita minimal 1 juz. Kalau sehari minimal 1 juz berarti 2 lembar sebelum sholat dan 2 lembar setelah sholat bisa hatam dalam 30 hari. Dan ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu yang namanya usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami akan bukakan jalan-jalan menuju kami. Artinya apa? Ketika kita berusaha sungguh-sungguh ingin berubah, ingin ke arah lebih baik, Allah akan berikan jalan tersebut. Karena yang namanya ketaatan itu perlu jihad, perlu kesungguhan. Tidak ada yang namanya orang taat itu berleha-leha, tidak ada. Mesti ada kesungguhan, mesti ada upaya. Bagaimana kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala? Kalam Allah taala bitadabburin wa alla yamur 'alaika yamun illa waqad qara'ta fihi syai'an min kalamillahi azza wajalla. Tapi ingat, ketika membaca Al-Quran berusaha pahami. Ya tadi terjemahannya misalkan baca minimal terjemahannya. Kalau misalkan ada iskal belum paham, catat misalkan kemudian tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Tanyakan pada ustadznya, misalkan ustadz saya baca ini terjemahannya kurang paham, misalkan apa maksudnya? Seperti itu. Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala membawakan poin kedua, yaitu sebab kedua bagaimana seorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bin nawafili ba'dal faraid. Sebab kedua yang dapat mendatangkan kecintaan Allah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah melakukan yang wajib. Ya, misalkan seorang jika ingin mendapatkan kecintaan Allah, hendaknya dia tidak mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Harus ada amalan sunnah yang ia lakukan jika ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketika dikatakan ini sunnah, kan itu cuma sunnah. Subhanallah. Ya memang kenapa kalau sunnah-sunnah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu dapat pahala. Sunnah itu yang dapat mengantarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kata-kata yang seolah merendahkan. Kan cuma sunnah. Jenggot misalkan pelihara, kan cuma sunnah. Ini isbal kan cuma sunnah. Kata siapa sunnah? Para ulama banyak menyebutkan bahwa jenggot itu dipanjangkan hukumnya wajib. Begitupun misalkan sholat qobliyah ba'diyah kan cuma sunnah. Misalkan masuk masjid, jika misalkan bukan waktu larangan untuk sholat, dia sholat meskipun sunnah misalkan. Jangan ada berkata, oh kan cuma sunnah. Enggak. Yang sunnah itu apa? Dapat menambal kekurangan yang wajib pada ibadah kita. Misalkan kita ibadah, alhamdulillah yang wajib kita jalankan, sholat. Nah kita dalam sholat pun apa? Masih banyak lalainya, masih banyak tidak khusyuknya, mikir ke sana kemari. Nah dengan adanya sholat sunnah kita itu apa? Menambal kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Begitupun puasa sunnah misalkan. Puasa sunnah menambal kekurangan yang ada pada puasa wajib kita dan seterusnya. Faidah mengerjakan yang sunnah diantaranya tadi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menambal kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Tapi ingat apa? Bin nawafil ba'dal faraid. Ngerjakan sunnah itu
setelah dia mengerjakan yang wajib-wajib. Artinya jangan sampai apa? Seorang mengerjakan yang sunnah kemudian yang wajibnya lewat. Contoh apa? Misalkan seorang qiyamul lail. Orang qiyamul lail ini hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai dengan dia qiyamul lail dia kesiangan, yang wajibnya subuh salat berjamaah dia tinggalkan. Nah, ini tertipu. Man tarakal faraid li ajli sunnah fahuwa magrur. Barang siapa yang dia melakukan yang wajib-wajib, melakukan yang sunnah-sunnah, kemudian dia meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu. Jadi jangan sampai kita melakukan yang sunnah tapi yang wajib kita tinggalkan. Di antaranya tadi kita qiyamul lail tapi ternyata subuhnya lewat, kesiangan. Jangan sampai seperti itu. Begitupun misalkan di sebagian masyarakat kita ada yang namanya istilah apa? Takbiran. Mereka bergadang semalam suntuk ketika waktu subuh tidur. Ini salah. Magrur, tertipu. Kemudian beliau membawakan dalil bahwasanya amalan sunnah itu dapat mengantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis Muhammad SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang mengantarkan yang amalan soleh, taqarrub itu mengerjakan amalan soleh. Seorang hamba itu tidak ada yang mengerjakan amalan soleh yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan hal yang paling afdol adalah hendaknya taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintai dia. Lihat, hatta uhibba. Ketika seorang hamba melakukan yang wajib kemudian dia iringi dengan yang sunnah, Allah mencintai hamba tersebut. Karena jika ingin dicintai oleh Allah, yang pertama baca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, mengamalkannya. Kemudian yang kedua yaitu berusaha untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu dawamu dzikrillah ta'ala ala kulli hal. Yang ketiga di antara sebab yang dapat mengantarkan kecintaan Allah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat lain disebutkan ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang tersebut, orang yang berakal, orang yang beriman itu yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri dia berzikir, wa qu'udan, dalam keadaan duduk dia berzikir, dalam keadaan berbaring dia berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan. Karena yang namanya zikir itu mudah dilakukan. Cuman hanya sekadar menggerakkan lisan, tapi ternyata sulit untuk didawamkan. Meskipun mudah untuk dilakukan, tapi kebanyakan orang tidak melakukan. Dan ini perlu dilatih. Minimalnya apa? Doa rutinan kita. Doa keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Doa zikir pagi petang, doa zikir setelah sholat. Apalagi kalau misalkan setiap keadaan kita bisa berzikir kepada Allah, luar biasa ini. Zikir itu amalan kecil tapi pahalanya besar. Amalan yang tanpa ada modal. Kemudian berkata penulis hafizallahu ta'ala, yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadza dzikr. Seorang mendapatkan kecintaan Allah sesuai dengan kadar dia ingat kepada Allah. Semakin seorang ingat kepada Allah, kecintaannya semakin tinggi. Sebaliknya ketika seorang tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja, berarti kecintaan Allah kepada dia sedikit pula. Apalagi tidak ingat sama sekali, Allah tidak akan cinta kepada orang tersebut.
sebut. Dan ketika seorang zikir subhanallah, hatinya itu apa? Terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Ketika dia sering menyebut-nyebut tentang Allah Subhanahu wa taala, pasti hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini terikat dengan Allah, pasti hidup itu tenang, pasti. Ketika kita hidup dan belum ada ketenangan pada hidup kita, pasti hubungan kita dengan Allah kurang baik. Pasti zikir kita kurang baik. Kalau risau, kena mentalnya dan lain sebagainya, pasti indikasi apa? Zikirnya tidak benar. Kedekatan dengan Allahnya tidak diperhatikan. Karena orang yang dekat dengan Allah pasti hidupnya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi hati ini jika ingin tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia pasti yang namanya ketenangan itu ingin mereka, pasti. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun profesinya, ingin ketenangan, pasti mereka jawab ingin. Tapi Allah telah menyebutkan ketenangan yang sesungguhnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada HP ada ketenangan tidak? Pada main game ada ketenangan tidak? Ada. Tapi ketenangannya menipu. Tenangnya ketika main saja, selesainya apa? Galau lagi. Pada maksiat ada ketenangan tidak? Ada. Tapi ketenangan yang menipu. Ketika selesai maksiat tambah galau lagi. Tapi yang ketenangan yang sesungguhnya adalah bagaimana seorang bisa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak agak ringkas saja karena berhubung waktu juga. Oleh karenanya ada ucapan seorang salafus soleh ketika mereka merasakan tenang hatinya itu. Katanya itu, innahu la yamurru biqalbi awqatun, sungguh aku pernah merasakan di mana hati itu tuh tenangnya luar biasa. Aqulu in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Jika penghuni surga tenangnya seperti ini, bahagianya seperti ini, sungguh mereka berada pada kehidupan yang baik. Artinya apa? Seorang ulama tersebut, seorang muslim tersebut berzikir kepada Allah sehingga tenang hatinya, dia mengatakan sungguh luar biasa apa yang saya rasakan ini. Seandainya penghuni surga ini sama dengan apa yang saya rasakan, luar biasa nikmatnya itu. Jadi yang namanya zikir itu, yang namanya ibadah itu ada ketenangan di dalamnya. Bahkan disebutkan di ulama lain, lau animal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi lajaladuna walau kana bisuyuf. Yang artinya, seandainya para raja dan putra mahkota tahu apa-apa yang ada dalam hati kami, yaitu berupa kebahagiaan, berupa ketenangan, apa? Lajaladuna walau kana bisuyuf. Niscaya akan direbut apa-apa yang dalam hati kami meskipun dengan pedang. Artinya apa? Ulama tersebut, orang tersebut merasakan kebahagiaan yang ia rasakan dalam hati. Bahkan dia mengatakan, seandainya raja tahu itu apa yang ada dalam hati saya, pasti dicabut. Kenapa? Iri. Lihat bagaimana ulama tersebut merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi yang namanya ibadah itu ada kebahagiaan, yang namanya zikir itu ada kebahagiaan, ada ketenangan. Jika kita ibadah, jika kita zikir belum membawa ketenangan pada hidup kita, berarti ibadah kita belum benar, zikir kita belum benar. Karena kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan bahwa yang namanya zikir itu bukan hanya sekedar ucapan lisan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, bukan hanya sekedar itu. Tapi yang namanya zikir yang sesungguhnya, bagaimana seorang bisa taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini zikir yang sesungguhnya. Dan ketika seorang zikir yang sesungguhnya, pasti bahagia dunia dan akhirat, pasti itu. Karena apa? Biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan hati. Jadi zikir itu bukan hanya lisan tapi hati kita. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, hadirkan dalam hati kita. Begitupun hadirkan dalam tingkah laku kita. Jangan sampai kita mensucikan Allah tapi kita dalam artian ucapan subhanallah maha suci Allah tapi kita bermaksiat. Ini bertentangan dengan mensucikan Allah. Kalau mensucikan Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau agungkan Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Orang yang berani bermaksiat kepada Allah SWT, dia menganggap Allah itu apa? Hina. Allah itu rendah. Buktinya apa? Dia tidak berani bermaksiat di dalam keramaian orang. Tapi ketika sendirian bermaksiat dengan HP-nya. Ini menunjukkan apa? Dia lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah.
Dia meyakini makhluk maha melihat, tapi Allah tidak melihat. Dengannya dia bermaksiat dengan HP-nya, subhanallah. Nah, karena perhatikan masalah zikir ini bukan hanya sekedar lisan, tapi bagaimana bisa masuk ke dalam hati kita, bagaimana zikir tersebut, ibadat tersebut merubah kehidupan kita ke arah lebih baik. Kemudian selanjutnya kita masuk sebab keempat yang dapat mengantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu itharu mahabbatillah ta'ala ala mahabbati al-insan, yaitu mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan manusia. Contohnya apa? Anda ringkas. Ini misalkan manusia itu cinta atau senang ketika waktu malam itu tidur. Nah, bagaimana seorang bisa mengedepankan kecintaan kepada Allah dengan cara meninggalkan yang ia sukai, meninggalkan tidur, kemudian sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang misalkan lagi enak-enak tidur, dia bangun, subhanallah, sholat malam, kemudian dia bermunajat kepada Rabbnya. Ini menunjukkan apa? Ada indikasi dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa? Yang namanya manusia itu cinta yang namanya tidur, senang yang namanya tidur. Tapi dia berusaha untuk bangun, kemudian qiyamul lail. Subhanallah, misalkan terlebih lagi kalau nanti kita setelah Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kita bisa qiyamul lail di malam hari. Karena yang namanya qiyamul lail itu apa? Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Yang namanya kita qiyamul lail di rumah itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita berdiri di hadapan Allah SWT, yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang luar sana tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan apa? Ada indikasi kita cinta kepada Allah SWT. Karena jangan sampai kita taat di hadapan orang, tapi ternyata ketika kita dalam kesendirian kita bermaksiat kepada Allah SWT. Jangan sampai seperti itu. Kita berusaha menampakkan kita soleh di hadapan orang, tapi ternyata ke dalam kesendirian kita bermaksiat. Ini kecintaannya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di antara kecintaan atau sebab yang dapat mengantarkan kecintaan kepada Allah, bagaimana kita mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan kepada kita. Dan puasa melatih seperti itu. Kita meninggalkan apa-apa yang kita cintai. Istri kita tinggalkan, makanan kita tinggalkan, minuman kita tinggalkan. Kita cinta kepada hal tersebut, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini melatih kita. Ketika kita bisa seperti ini, maka hendaknya apa? Terus seperti itu sepanjang tahun. Seorang bisa meninggalkan yang halal karena Allah, yang haram tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke sebab ke-5, yaitu mutala'atul qalbi li asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Sebab kelima yaitu mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seorang jika ingin mendapatkan kecintaan Allah, kenali tentang Allah. Kalau ada bahasa kita apa? Tak kenal maka tak sayang. Kita tidak mungkin mendapatkan kecintaan Allah tanpa mengetahui Allah itu seperti apa. Kenali nama-namanya, sifat-sifat. Di antaranya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Asy-Syakur, Allah Maha membalas sesuatu yang sedikit. Allah Al-Latif, Allah Maha lembut kepada hambanya, memberikan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak hamba tersebut tidak menyangka akan diberikan oleh Allah SWT. Memalingkan hal-hal yang jelek dari hamba tersebut, memberikan kepada dia rezeki Allah Ar-Razzaq dan lain sebagainya. Dan kayak apa? Seorang hamba ada bagian yang ia ketahui dari nama-nama Allah SWT. Ketika seorang tahu Allah seperti ini, maka akan tumbuh kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi, yaitu hendaknya seorang hamba melihat kebaikan-kebaikan Allah, kedermawanan Allah, nikmat-nikmat Allah. Nah, ketika seorang melihat bahwasanya Allah begitu baik kepada dia, pasti akan tumbuh kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja misalkan orang tua kita begitu baik kepada kita, apa yang kita inginkan diberi. Ada bahaya yang datang pada kita, mereka singkirkan. Pasti apa? Akan tumbuh kecintaan kepada mereka. Karena yang namanya hati ini sudah difitrahkan, sudah diciptakan pasti menyukai atau mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ada orang misalkan terus berbuat baik kepada kita, pasti akan tumbuh kecintaan kita kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita.
Apa-apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Ada mara bahaya yang datang kepada kita Allah singkirkan. Dan kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak. Begitu hendaknya apa kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebesar ini. Tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah itu begitu rahmat kepada kita, begitu sayang kepada kita. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Yang artinya Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang kepada kita. Melebihi sayangnya seorang perempuan, seorang ibu kepada anaknya. Kalau misalkan ibu kita sayang kepada kita, Allah lebih sayang daripada kita. Bahkan ada hadis tentang ini. Itu ada sebab turunnya, asbabul wurudnya, yaitu ada seorang perempuan mencari anaknya. Ke sini tidak ketemu, ke sana tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Nabi SAW dan para sahabatnya melihat. Perempuan tersebut melihat, mencari anaknya tidak ketemu. Kemudian ketika ketemu anak tersebut, dia langsung gendong, dia langsung peluk, dia langsung cium. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya ke api? Mungkin tidak. Kata para sahabat, tidak mungkin. Nah, kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Lebih sayang Allah itu. Nah, ketika kita misalkan sadar bahwa Allah sayang kepada kita, hendaknya apa? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat, jauh dari maksiat. Jangan justru sebaliknya. Ketika banyak nikmat, makin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan HP, misalkan diberikan kuota untuk hal bermaksiat, hal yang tidak bermanfaat, ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak bersyukur apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih. Kemudian selanjutnya yang ke-7, yaitu tunduknya hati dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ketika dia menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, inkisar, patah hatinya itu, maka apa? Dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.